Dan terakhir, semiotics. Ini pembahasan yang terakhir dari yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sebagai pengantar, bahwa semiotik itu adalah ilmu tentang tanda. Jadi ini adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas bagaimana kita menggunakan, memproduksi, dan memahami, menginterpretasi tanda yang digunakan. Semiotik itu ada 3 jenis. Tanda itu ada 3 jenis. Ada icon, ada indeks, ada simbol. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Cuman sekilas saja, icon itu adalah tanda yang merepresentasikan dari wujud dari zat aslinya. Contoh, foto itu adalah salah satu icon. Kenapa? Karena foto kita itu adalah representasi kita. Tapi foto kita itu bukan kita sebenarnya, tapi foto itu adalah representasi dari kita itu sendiri. Sementara indeks itu adalah tanda yang bisa kita pahami karena ada rujukannya. Contoh, bila mana ada asap di kejauhan, asap hitam membumbung tinggi ke atas, maka itu bisa dipastikan itu ada tanda berarti kebakaran. Jadi kalau indeks itu lebih kepada merujuk pada suatu hal. Jadi kalau misalnya ada A, itu biasanya ada B, dan seterusnya. Dan terakhir itu adalah simbol. Simbol ini adalah tanda terakhir dan tanda yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena tanda ini adalah tanda yang disepakati, dipahami bersama oleh masyarakat. Meskipun kadang tidak selalu masuk akal, tapi kalau sudah disepakati oleh masyarakat itu, maka sudah dipastikan itu adalah simbol. Contoh yang pasti yang awal sekali simbol itu digunakan adalah tentang alfabet. Mengapa huruf A itu kita bunyikan atau kita sebut dengan A, tidak I? Kenapa? Karena semua orang sudah sepakat bahwa huruf yang seperti ini itu ditulisnya tulisan seperti ini itu dibacanya harus A, tidak B, tidak C gitu. Ini pun adalah simbol. Nah, balik ke sini, beberapa waktu kemudian si pembuatnya itu mengemukakan sebuah dalil bahwa nasi anjing tersebut disimbolkan dengan kesetiaan. Anjingnya itu disimbolkan dengan kesetiaan. Itu saya dapat klarifikasi dari produsennya itu berlalu-lalang di media sosial saya, di Instagram, di Twitter. Nah, cuman ada cumannya, bahwa balik ke aturan tadi, bahwa simbol itu adalah tanda yang disepakati oleh masyarakat. Itu yang pertama. Beliau mengemukakan bahwa anjing di sini itu disimbolkan dengan kesetiaan. Kita harus tahu dulu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, dan karena orang Islam sudah pasti akan menjaga jarak atau menjauhi hewan ini, dikarenakan ada ajaran yang menyuruhnya untuk menjauhi hewan ini, karena air liurnya saja itu berupa najis dan harus dicuci 7 kali, dan salah satunya itu dengan tanah. Karena saking ketatnya Islam mengurus itu, maka mayoritas orang Islam itu tidak akan memilih untuk berhubungan banyak dengan hewan ini. Dan meskipun ketika si produsennya mengungkapkan seperti ini, anjing itu disimbolkan dengan kesetiaan, maka dikarenakan orang Islam itu sudah menjaga jarak dari awalnya, maka simbol apapun yang coba dilekatkan pada hewan tersebut itu akan sulit diterima. Kenapa?
Karena sekali lagi sebelum kita mengetahui lebih detail pada sebuah zat, sebuah entity, maka sebetulnya kita harus sudah punya pengetahuan terlebih dahulu tentang hal tersebut. Orang Islam itu sebelum mengetahui hewan ini lebih jauh, lebih dekat dan seterusnya, mereka akan lebih memilih jarak duluan, sehingga akan susah memahami lebih detail tentang karakteristik atau tentang simbol-simbol yang mungkin bisa dilakukan pada hewan tersebut. Yang kedua, ukurannya lebih besar dari nasi kucing. Ini pun sama, ada dalil yang diucapkan oleh beberapa tokoh publik di sama saya juga dapatkan dari media sosial. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa nasi kucing itu istilah yang digunakan secara parsial di beberapa wilayah Indonesia, tidak menasional. Saya pernah mendengar kata tersebut, nasi kucing ini, ketika jalan di daerah Jawa. Nah, memang ada istilah nasi kucing yang sepengetahuan saya bahwa kenapa disebut nasi kucing itu karena porsinya yang sedikit, mirip untuk memberi makan kucing sebetulnya saat itu. Cuman bila mana kita bandingkan dengan kepopuleran dari nasi Padang, tentunya tidak akan bisa kita tandingkan gitu, bahwa nasi Padang itu saya yakin dari Sabang sampai Merauke itu mereka pada paham, pada tahu tentang nasi Padang, bahwa ada sebuah panganan dari nasi dengan campuran lauk dan seterusnya. Lalu kalau nasi kucing ini belum tentu saya bisa bilang bahwa tidak semua rakyat Indonesia itu mengetahui nasi kucing itu seperti apa, kemudian cikal bakalnya dari mana, dan kenapa harus disebut nasi kucing. Jadi itu istilah nasi kucing itu sekali lagi digunakan secara parsial saja di beberapa wilayah Indonesia. Lalu bila hendak dibagikan dengan menggunakan istilah nasi anjing, itu pun seharusnya hanya terbatas di wilayah-wilayah yang sudah akrab dengan nasi kucing, sehingga dalil poin B ini dapat diterima. Kalau misalkan ada sebuah wilayah yang sering menggunakan kata nasi kucing, kemudian ya tadi dikarenakan karena porsinya yang sedikit, kemudian sekarang ada pembagian atau ada panganan baru namanya nasi anjing, dan itu diasumsikan sebagai sebuah panganan yang lebih besar dari nasi kucing, artinya porsinya lebih banyak, maka kemungkinan itu bisa diterima kalau hanya melihat dari riwayatnya saja, bahwa nasi kucing itu disebut nasi kucing karena porsinya dikit, sementara sekarang nasi anjing porsinya lebih banyak. Tapi itu pun tetap hanya berlaku di wilayah-wilayah yang sudah akrab dengan nasi kucing. Bila mana nasi kucing itu hanya terbatas di wilayah tersebut, ya nasi anjing pun hanya terbatas pada wilayah tersebut. Tapi kalau misalkan nasi kucing itu sudah meluas digunakan secara masif oleh rakyat Indonesia, maka nasi anjing pun sebetulnya harus sudah bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kesimpulannya dari semiotics bahwa penggunaan kata anjing dalam nasi anjing itu dilihat dari simbolik saja, tanda simbolnya itu tidaklah bisa diterima, karena dalil yang muncul dari si produsennya itu tidak bisa kita terapkan, tidak bisa kita sinkronisasi dengan keadaan masyarakat Indonesia. Karena tadi bahwa anjing itu disimbolkan dengan kesetiaan, itu menurut saya pribadi pun akan sulit dipahami, dimengerti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kemudian dalil yang kedua, ukurannya lebih besar daripada nasi kucing, itu pun sama akan susah untuk kita pahami juga, karena memang penggunaannya pun secara parsial kalau hanya menggunakan nasi kucing. Oke, demikian ulasan sedikit dari saya. Dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, semoga pembahasan kali ini bisa memberikan pencerahan, memberikan wawasan yang baru tentang pemahaman sebuah kata, sebuah frasa, apakah kata atau frasa tersebut digunakan secara tepat atau tidak.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan. Saya hanya manusia yang hanya mencoba untuk memberikan sharing ilmu sedikitnya biar bisa berguna bagi saya pribadi, khususnya bagi yang menonton umumnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thank you for watching and see you in other occasion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.